Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Alhamdulillah sehat. Ki Ya, Muhammad Yani Wijaya. Wijaya Kusuma. Betul. Pripun Yai Ki sehat ya? Sehat alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Yang penting sehat. Sing penting sehat. Urip. Sehat duwe rezeki. Urip sehat apa? Ya urip itu pasti, urip itu pasti sehat. nek mati ora di rezeki gitu ngoten lho. Urip sehat kayak rezekine cekap. Rezekine lancar lumintu. Ngoten nggih. Ki, ini kan apa ya istilahnya? Ini salah satu mitos yang saat ini masih berkembang di Ponorogo. Itu tentang Nyai Korek. Mungkin Ki Muhammad Yani sakit istilahnya memberikan pencerahan. Jadi Siapa sebenarnya sosok Nyai Korek ini? kalau bicara sosok Nyi Korek, menurut saya Nyi Korek itu pada waktu itu adalah penghuni atau danyangane peringgitan sampai alun-alun. Saya sering malam jam 1 sampai jam 2 duduk di dekat panggung utama. Coba saya melihat ada apa dan bagaimana Ponorogo ini. Ya. Jawabannya begitu. Kalau saya juga menganalisa beberapa kejadian atau pengalaman pasca pilkada langsung, ya. Ini langsung saja saya membaca memang sosok fenomena Nyi Korek ini memang banyak diraba-raba oleh masyarakat Ponorogo, terutama paranormal. Ini meraba-raba siapakah Nyi Korek itu? Kayak apa cantiknya Nyi Korek itu? Kalau berwujud manusia kan begitu toh. Dan apa motivasi keinginan Nyi Korek itu? Memang sekarang kalau kita bicara ilmu kejawen, iling lan waspada, seorang pemimpin kudu iling lan waspada, ojo sampai sira lena karo nafsu ira. Memang musuh yang terkuat itu adalah nafsu kita, ya, amarah kita. Tuhan memberikan nafsu, memberikan harta dan lain sebagainya itu titipan. Tapi kalau nafsu itu tidak bisa memper, harta bisa hilang. Ini fakta dari kenyataan. Kalau kita bicara Nyi Korek, saya tahu melihat fenomena itu semenjak Bupati Suwargi Pak Muhadi. Saya sering masuk ke peringgitan melihat situasi alam bagaimana. Saya yakin pada waktu itu Pak Muhadi orangnya kalem, bersahaja. Mungkin satu, ini agak rodok jorok kalau saya mengatakan, ya, penguasa itu biasanya adanya harta, wanita, dan tahta. Ini seorang pemimpin rata-rata yang saya lihat seperti itu. Ini kenyataan yang sudah ada. Ya mudah-mudahan di Ponorogo Hebat itu tidak melakukan seperti ini. Maksudnya gimana nih? Bisa diperjelas ya? Jadi kalau saya perjelas ya, Nyi Korek itu makhluk halus atau pedanyangan yang bisa berwujud manusia. Jadi masuk ke sosok Ya manusia. bisa sosok manusia. Contoh saja ya, kalau pada waktu itu beberapa bupati sebelumnya tumbang itu karena perempuan. Ponorogo itu nek wis ngomong wedoan selesai sudah. Banyak pondok pesantren dan sebagainya. Atau mungkin setelah itu Nyi Korek murka juga, bisa saja. Maka dari itu saya berharap ya, Ponorogo itu biar jadi baik, nafsu harus kita betul-betul kita peber. Dalam arti seorang pemimpin harus kuat menahan hawa nafsu. Karena sekarang kalau bahasa saya, nek dhisik ngomong mitos nyatane 1, 2 itu kan sudah kita bisa mengatakan bahwa kemarin karena ya suka itu aja udah. Monggo diterjemahkan sendiri itu apa? Mungkin Nyi Korek wujud kepada si Erna, mungkin Nyi Korek mewujud kepada si Dewi. Akhirnya dia terpesona. Pada Yani. Bukan. Oh, bukan ya? Karena ini kita bicara penguasa. Kita bicara penguasa saja sekarang. Jadi biasanya orang suka itu akhirnya tumbang di tengah jalan. Nyalon radati, nyalon lagi kan. Ini yang satu nyalon tidak dadi, ini ya tidak dadi. Karena kan kita bicara. Nah, kita lihat saja nanti apakah ini Bupati Giri melakukan seperti konyol seperti yang sudah atau tidak ya. Wallahu alam, kita belum tahu. Ini mitos.
yang sudah saya pelajari bahwa jadi fakta gitu. Bupati itu ini kok nyatane kok yo ora dadi. Faktanya kan sekarang yang kemarin seperti itu. Ya mudah-mudahan di 2024 ini sampai 2024 ini ya, Bupati Sugiri kuat, imannya kuat. Pengen dandani Ponorogo menjadi Ponorogo hebat. Tapi wallahu alam kalau Bupati ora iso memperhawa nepsunipun. Iki nuwun sewu. Kalau kuat insya Allah Gusti Allah meridhoi. Insya Allah Gusti Allah meridhoi. Nek ora kuat, nah itu yang tahu orang itu melakukan atau tidak adalah pribadi masing-masing. Ya. Kita bisa wong kae mungkin di wong ning kono, di bocah ning kono atau dimanapun kita juga tidak tahu. Karena secara kasat mata kita tidak bisa melihat. Yang tahu adalah pribadinya masing-masing. Ning pengalaman yang sudah-sudah ini nek dian ngonoan akhirnya ya nyalon ora dadi. Berarti bisa dibalik Pak ya. Kalau tidak terpengaruh atau tidak terkena itu, kalau nyalon berarti 2 periode Mas. Insya Allah bisa kalau menurut saya kan sering melihat situasi keadaan alam yang ada di Ponorogo. Contoh saja pada waktu itu saya mengatakan bahwa Ponorogo banjir. Ponorogo ibaratnya banjir kan penyakit atau musibah. Gitu. Nyatanya ya terselesaikan. Walaupun mohon maaf penjenengan kemarin mengatakan Bupati ini sopo, Bupati ini Ipong. Bupati Ipong pada waktu itu memang Ipong. Kalau saya bicara, saya pernah menyampaikan kepada seseorang bahwa alun-alun banjir. Dan saya juga sampaikan kepada Pak Pri pada waktu itu banjir. Ono opo Pak Pri? Pak Pri ngajak golek dukun nyatane. Ora dadi abot. Nyatane njaluk sapi belah sapi itu. Wedhuse 140. Itu konyol namanya. Padha karo dukun olah alus gitu loh. Jadi harapan saya kalau kita melihat dengan mata batin, Nyi Korek itu adalah makhluk yang menguasai menurut saya peringgitan dan itu memang sosok wanita cantik. Kalau tidak berwujud cantik ya wah ngegirisi sekali. Wajah Nyi Korek ping perketot rakaran tua ya insya Allah saya sudah pernah melihat pada waktu makanya kenapa seorang saya berani menyampaikan seperti ini. Jadi dia adanya enek duwe kalau itu tidak melihat alam itu tidak mau bersahabat ya sulit. Mohon maaf ini mohon maaf Pak Bupati Giri, saya tidak mendahului kersoning, saya cuma mengingatkan mudah-mudahan Anda menjadi orang baik, orang yang taat, ya orang yang betul-betul bertujuan hebat untuk rakyat. Tapi sejarah Ponorogo itu memang sudah ada nggak? Ponorogo 2 periode, Bupati 2 periode Mas. Jadi semen itu pada waktu itu kan bukan pilihan langsung yang dipilih oleh masyarakat Ponorogo. Karena masyarakat Ponorogo orangnya beraneka ragam dan masih religiusnya masih kuat sekali. Berarti Bupati Markom tidak melakukan itu Pak? Ya, Bupati saya juga tidak tahu pada Pak Markom kelihatannya waktu itu senengannya gemblak itu. Pada waktu itu Bupati Markom kalau kita menilai zaman reok. Bicara reok pada waktu masih kental itu di nuansa tahun 90-an sebelum 90-an itu si gemblak yang cewek itu kan akhir-akhir ini perempuan yang namanya orang mau selingkuh, orang mau menikmati kehidupan dengan wanita lain ya akhir-akhir ini zaman sekarang ini. Kalau dulu wong sekti ini biasanya gemblak tanya saja Mbah Toblon kalau tidak percaya. Gak suka sama perempuan. Gemblak itu berarti itu laki-laki. Dia laki-laki suka sama laki-laki, bocah nom itu namanya. Jadi gemblak. Makanya biasanya wong dhisik wong ilmu kasepuhan, ilmu kanuragan Jawa minded bisa menyatu karena masih kuat menahan hawa nafsu kalau bahasa sekarang begitu. Ngeten Pak. Ya, betul. Jadi intinya bagaimana 2 periode selain pembangunan yang bagus tidak terpengaruh dari godaan. Nyai Korek itu goda berarti Pak ya? Jadi begini Nyai Korek itu menjelma. Jadi sebenarnya kalau saya menganalisa sepengetahuan saya, melihat saya, monggo percaya monggo ora monggo. Jadi orang suatu saat jenis duwi atau orang Pemkab lah, duwi pegawai Pemkab dan lain sebagainya. Orang itu nyusup ke situ, Nyai Korek nyusup pada orang itu. Sebenarnya menyetubui itu sama dengan kalau menurut saya menyetujui Nyai Korek. Kalau menurut saya. Berarti menggoda. Iya betul. Ya dia ingin menikmati. Yo nagih janji judulnya. Kalau saya bicara seperti itu. Nagih janji Pak. Janji apa ya? Ya saya tidak tahu dalam arti ini mengatakan bahwa memang Nyai Korek itu juga sama saja
manusia maupun makhluk halus itu seneng sama orang itu wajar. Nek demit wedok seneng wong lanang, demit lanang seneng wong wedok itu sudah umum saja. Kalau menurut saya seperti itu. Ini bukan cerita nih, sekarang sudah terbukti kenyataannya. Terus kalau dia itu danyang gitu, berarti kan penguasa Ya. gitu. Mungkin ada ritual-ritual khusus untuk istilahnya biar tidak murka atau biar tidak menggoda, bagaimana Pak? Ya, saya punya keyakinan itu ada. Sekarang siapapun jadi penguasa, saya yakin mesti di wong tua, gitu. Mesti di kiai, mesti di guru, mesti di dukun. Kan juga ada informasi yang saya dulu, dukunnya kokono kan gitu toh. Tapi kenyataannya belum tentu semua paranormal itu bisa menaklukkan. Biasanya ilmunya mungkin masih kurang tinggi atau mungkin tidak sebabak. Inilah yang perlu kita cermati. Yang penting untuk bisa mengalahkan semua itu tinggal hati kita, ya, nafsu kita. Kari hati merintah ke otak, kuat ndak kita memperi nafsu. Memang sekarang Pak Bupati Giri harus berhati-hati melihat situasi kondisi alam yang kayak gitu. Jadi sing musuh Pak Giri ku ora kur wong, dalam arti wong sing ketok yang tidak sepakat, tapi juga barang yang tidak kelihatan juga mengganggu, menggoda. Kalau memang punya tujuan karier yang kedua, ya kudu eling lan waspada. Tapi gini Pak, seandainya nanti suatu ketika Ponorogo nanti bupatinya perempuan Pak, nanti Nyai Korek apa Mas menggoda Pak? Nah ini kalau menurut saya sampai sekarang, ya ini bicara bupati perempuan atau tidak. Kemarin akan ada orang kuat bupati perempuan mau nyalon ke perempuan. Kalau tidak kena masalah, ngalah mesti kena masalah. Mungkin ya itu kena masalah. Nek kena masalah mungkin ya jadi bupati diane ra kuat, Mas. Berarti memang sengaja tidak bisa Pak. Nah, saya yakin itu juga alam juga yang bicara. Berarti mitos di Ponorogo dua Pak ya? Ya betul. Satu, bupati laki-laki harus Ya. tahan godaan Nyai Korek. Dua, tidak mungkin bupati perempuan. Bupati perempuan kita menurut saya masih berat dengan kondisi kayak Berat apa enggak mungkin Pak? ya berat, orang mungkin ya iso, orang mungkin ya iso. Kalau menurut Mungkin tapi kecil itu loh. ya kemungkinan kecil. Orang Orang mungkin ya wis engko didelok ae ngono. ngoten nggih. Engko didelok ae. Mesti enek musuhe. Saiki opone nek wong Ponorogo sik kenceng nek dipimpin wong itu orang gelem. Sampai kapan Mbah seperti ini? Ya saya tidak ditahu wallahu alam. Kalau kita bicara itu wallahu alam, wong aku ya ora tau nekoni. Kira-kira Nyai Korek iki gelem ngale apa ora kan ya kita ndak tanya tuh. Karena saya ndak punya kepentingan khusus. Pengen saya melihat apa kae Nyai Korek iki enek tenan. Apa to ning Ponorogo iki? Sapa to sing gawe ning nggodha ning Ponorogo itu? Apa? Tapi memang ada nggih. Saya yakin ada wis, Ngainul yakin ada wis. Orang ndak percaya ya sudah. Sing penting kalau saya sudah pada waktu itu pernah zaman Pak Mati melihat situasi alam peringgitan. Bahkan anak-anaknya suka bermain di kolam sebelah kanan sana, pojok timur itu ada kolam pojok selatan timur. Pada waktu saya dulu sering masuk itu tahu dolanan di situ. Saya pernah juga dapat pusaka dari situ kok. Dari Nyai Korek Pak ya? Ya, saya enggak ngerti itu kayak sapa ngglethake tak bawa pulang itu aja. Keris apa Pak? Pusaka resi itu. Carane pusakane wong tua resi dan dhisik pendhita lah, yang punya pendhita. Terus itu bupati Mbak. Kalau wakil bupati kira-kira ada godaan nggak Mbak kira-kira? Ya selama ini kita bacakan itu toh bupatinya Peringgitan, bicara Peringgitan. Kita belum pernah melihat bagaimana itu kulon tambak bayan iki kaya apa enek apa ora ngerti. Enake dhisik Bekasi nggone kali ngono lho. Tapi saya dengar juga angker sana Mbak. Nah iya memang itu kali namanya malaria dhisik. Buangan air itu dulu. Jadi tapi musim penting wong gelem ndonga ngono ya nyise kok. Jadi penting nyise ning tujuan kita yang utama itu loh. Ngingatkan Pak Bupati Giri ngono. Eling lan waspada judule. Eling lan waspada sira ben iso dadi bupati kedua kalinya. Ngono lho. Aja menuai masalah dengan hal-hal yang hitam, dalam arti hal-hal yang tidak kelihatan. Contohnya ya Nyai Korek mau nafsu, biasanya Nyai Korek nafsu, ya nafsu. Jadi yang penting kalau saya melihat ya oleh istadi bupati ya kudu betul-betul
awak dindungo. Wong kelihatannya bupati yo ngerti ilmu Jawa kok. Kalau saya lihat kan seperti itu. Kita iso ngerti Jawa pada ora usah diomongin kan dipaham dhewe. Jadi nuwun sewu Pak Bupati kalau saya bicara kenyataan ya kayak gitu. Percaya penjenengan percaya monggo, masyarakat percaya monggo, ora monggo ning kenyataane sudah terjadi 2 kali ya kaya ngono kuwi. Ora percaya piye neh gitu. Tadi Pak Muhadi juga gitu Pak ya? Loh, kalau Pak Muhadi kan meninggal tuh Bos. Pada waktu itu Pak Muhadi itu kalau menurut saya salah kereta saja. Salah kereta wis. Sudah saya ingatkan pada waktu itu. Saya pada waktu itu juga ikut di dalamnya Pak Muhadi, saya ingatkan udah tidak percaya. Akhirnya untuk permainan orang-orang itu. Kan kasihan. Itu. Siap. Jadi 2 mitos Pak ya? Ya. Bupati laki-laki harus hati-hati dengan godaan wanita. Kalau mau 2 periode. Yang kedua. Opone bicara godaan anak buah. Ini korek nyusup dengan anak bayi. Ibaratnya sumur. Sing gawe mbok ombe aja mbok uyuhi. Iki kualat wis judule. Iya betul. Kualat, kualat itu kan ya mesane nek dadi nenek insyaallah itu kuat meper ya. Memang ada 2 godaan itu. Iso kon jerone, iso kon jabone. Kon jabone bisa orang lain yang di lingkup situ. Tapi yang paling fatal, yang paling kuat adalah menggoda orang yang ada di lingkup di dalam. Lor alun-alun kantorane kuwi bodohan. Terus yang kedua mitosnya adalah tidak mungkin bupati perempuan ada di Ponorogo. Kira-kira kenapa Pak? Ada saingan atau? Ya Nyi Korek ndak mau disaingi kalau menurut saya. Ya kok lek ora percaya ya ben dijajar sapa sing arep macung bupati wedok lek wakil kira kuat dadi bupati mbok nek menurut saya mbok ning kenyataane selama kita turung berapa bupati ning Ponorogo kabeh kan lanang to. Kabeh kan lanang. Tapi kalau bupati perempuan nanti gandeng Nyai Roro gitu loh. Ya kita yo kalau gitu gini loh. Jadi kalau kita bicara mistis kemarin saya itu juga penasaran pakai baju warna hijau. Mau disatu mbak saya. Aku ya tanya Ponorogo arepene opo. Itu tenan harus disatu mbak. Ora guyon itu. Dalam arti saya kemarin lewat ke Panggul sana ya mencari tempat pertapan saya datang ke sana. Saya nginep semalam. Paginya itu sudah mau dibawa mbak saya. Saya difoto oleh orang dari Surabaya sana kemarin. Berarti kuat mana sama Nyai Korek sama Nyai Roro Kidul? Jadi begini, kalau Nyi Roro Kidul ini adalah penguasa wilayah di tanah Jawa. Gitu. Tapi Nyi Korek Nyi Roro Kidul itu memberi kekuasaan di dalam wilayah-wilayah masing-masing. Contohnya nek Jemawage nyapa wong-wong ning Ponorogo ra bodoh iso ndonga mistis itu ndak jalan dan lain sebagainya karena bodoh Melayu rono Pak. Sowan ke sana. Ke Nyi Roro Kidul sana. Jemawage. Iya Jemawage. Nasib Ponorogo dadi wong-wong bodoh sowan rono. Dadi nek ngono kuwi nek Jemah Kliwon golek sekti, Jemah Legi golek sugih. Nek ngomongi wong ndonga-ndonga kuwi lho. Dalam arti tapi kita percaya, tapi semua itu kepercayaan itu dibarengi dengan kekuatan hati kita. Ndak boleh ngawur apa dhewe. Nyai Korek itu diberikan kekuasaan. Ya, Ponorogo itu ya semua itu penguasaan di tanah Jawa dipai mulai ke Banten teko Banyuwangi itu saya yakin di bawah naungan Nyi Roro Kidul. Nek aku tekoki ngono kuwi. Tapi gini Pak, misalkan Indonesia seandainya bupati nanti tidak dengan anak buah, tidak dengan orang, maksudnya dengan orang luar, orang Jakarta, orang enggak apa-apa kan? Ya ini yang ya tapi biasanya Nyi Korek itu sampai akhirnya meledos akhirnya terjadi. Sekarang kan zamannya medsos itu. Jadi dukun yo nyatane yo sosok diserangi medsos itu yang bahaya itu. Jadi dukun kalah kali medsos. Aku susah ning ngono kuwi. Tapi ndongane mandi dukun. Oh nyatane dukun iki ndonga lek iso ndongane wong. Tapi aku nek jenengan dia mati lho, Mbah. Napa? Enggak dipateni wong-wong ora tanggung jawab. Berarti Dungolenyan kalah karo. Ya kowe ora ngerti aku IT ora ngerti kok awakmu iki ngomong teko Nyi Korek ya tekoke bahasane Nyi Korek saja dengan anak buah ora usah aja ngendi-endi ngono lho. Nah, ini solusinya, Pak, agar kita berdamai, agar kita ikut istilahnya tetap Ponorogo hebat sesuai dengan sudah enggak ada ya. Bagaimana, Pak, solusinya? Jadi solusi ben Ponorogo hebat ya rakyat juga harus taat pada aturan pemimpin. Pemimpin juga mengerti sesuai dengan jargonnya menjalankan tupoksinya masing-masing sesuai dengan harapan masyarakat. Membangun Ponorogo, masyarakat juga mengerti orang rusuh, orang nyusu. Ya,
Sing penting sesuai dengan program yang ada. Kini ngomong dukun rodok modern, jadi membangun sesuai dengan program yang ada. Ora iso bangun Ponorogo dengan simsalabim, isone dengan program yang ada, sesuai data, sesuai dengan target dari rancangan anggaran belanja, duite Ponorogo piro, nyukupe piye, carane piye, programnya yang sudah disepakati oleh Dewan bagaimana, sesuai dengan rancangan pembangunan daerah RPJMD kan ngono to. Jadi nek masyarakat kuwi nrimo membangun itu gak iso lek simsalabim kok Bandung Bondowoso saiki dibangun sak Ponorogo butuh 100 miliar. Dalan iki harus selesai sak Ponorogo butuh 1,10 triliun atau 5 triliun. Duitnya sopo, APBD Ponorogo berapa, dan juga perlu gaji orang-orang, ngopeni wong pegawai wong Ponorogo. Itu harus disadari masyarakat, ora kur muni pokoke. Ya, berilah kesempatan pemerintah ini untuk membangun, berilah kesempatan bupati ini untuk membangun Ponorogo sesuai dengan programnya. Siap. Terakhir Pak, ini kan tadi kan jangan bilang Nyai Korek itu di Peringgitan sama Deang Alun. Tepatnya di mana Pak? Coro anu istananya itu di mana? Ya istananya di dalam sana ya tadi ya tak dudai tadi di Peringgitan. Iya di dekat kolam itu ya di belakang itu di kolam. Kalau kolam itu kan tempat mandinya para anak-anak nyanyi Korek menurut saya. Kalau Sebani ya sekarang kalau dulu di tengah alun-alun ada ringin kurung. Sekarang kalau sering saya analisa malam. Sekarang kalau lampunya dipateni bengi Pak itu muncul juga kalau kita bakar. Saya sering bakar dupo di situ. Ya. Jam 1 ke atas jam, bahkan sering juga saya foto kemarin berapa hari yang lalu itu saya foto panggung utama dan pohon beringinnya itu ya di situ Nyikora itu bermarkas di situ. Kenapa Nyikora mitos ada cokean dan lain sebagainya, ini nanti episode selanjutnya saja akan saya ceritakan. Ya cokean itu ada hubungannya enggak dengan Nyikora atau sekedar orang barang kan itu nanti di episode selanjutnya. Yang penting harapan saya dan doa saya kepada Ponorogo ya manunggale rakyat dengan penguasa ini adalah saling kesinergian, saling pengertian, orang gerusa-gerusu, rakyat menuntut haknya dan pemerintah juga harus menjalankan sesuai dengan visi dan misinya. Saya akan yakin Ponorogo akan mencapai Ponorogo yang gemah ripah loh jinawi baldatun thayyibatun barobun ghafur. Siap. Terakhir lagi Pak, gitu. Ya. Seandainya Pak Bupati Giri tidak melakukan hal itu, nanti 2024 jangan dukung Pak Giri no betul. Ya saya bisa saja mendukung. Nek poe api tak dukung, saya itu aja sudah. Jadi sebagai rakyat kita harus bicara bagaimana Ponorogo ke depan. Apa yang harus kita tanamkan di masyarakat Ponorogo, terutama adalah kebaikan. Nih soy andilo sumbangsih pemikiran, ya, termasuk dukungan itu ya pemikiran. Makanya terhadap relawan Pak Giri dan Bulis Darita ini mohon untuk dikawal betul. Pembangunan di Ponorogo itu harus baik, ojo sampai banyak orang yang terlalu nyinyir supaya pemerintah ora mumet ngerasa nih wong nyinyir. Oke, terima kasih Mbak Yani, sehat terus. Oke, assalamualaikum. Ngelek panggah Nyikora angsal yang gede ampun gede-gede ya Pak. Siap. Siap, nggih. Mbah Yani Wijaya. Mbah Yani Wijaya, nggih. Nggih, demikian pemirsa kita berbincang tentang mitos yang ada di Ponorogo yang jelas ada 2 mitos. Menurut Mbah Yani Wijaya, 1, Bupati Ponorogo kalau ingin 2 periode jangan melakukan atau jangan terlena dengan godaannya Korek. Betul Mbak? Dengan perempuan. Dengan perempuan maksudnya. Perempuan anak buahnya Mbak khususnya Betul. Nah, yang kedua, kata Mbah Yani tidak ada atau tidak mungkin bupati perempuan di Ponorogo. Karena apa? Nyi Korek akan merasa tersaingi. Kata Mbak? Berarti kalau nggak ada, kalau itu terjadi berarti Nyai Korek sudah meninggal dunia kan atau sudah pindah tempat. Betul. Ya. Gampang Bang. Tapi dari mitos sampai sekarang belum ada. Contohnya kemarin akan kuat Bu Ida tumbang di tengah jalan sebelum berperang. Iya betul. Siap. Oke. Terima kasih pemirsa, dan ini adalah mitos yang kita juga ya percaya boleh nggak boleh gitu. Tapi kan ini terjadi kan Bang. Betul. Monggo pemirsa silahkan menafsirkan masing-masing. Yang jelas kita warga Ponorogo harus bersatu mendukung bupati yang sekarang, membangun apa yang kita bisa untuk menuju Ponorogo hebat.
Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.